Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syaiful. Saya Firna Hanifah, mahasiswa semester 3. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dasar-dasar logika melalui video ini. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan pemahaman Anda tentang pengertian logika disertai implementasi dalam konteks kegiatan kehumasan. Seorang filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles, mengungkapkan logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri, dan hukum yang mengendalikan pikiran. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat. Menurut pemahaman saya, logika adalah suatu cara berpikir tentang pemahaman kita untuk menghasilkan sebuah konsep dan sebuah pernyataan atas dasar sudut pandang diri kita sendiri. Logika mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Logika juga dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, logika adalah studi tentang alasan yang mencakup dialektikal, argumentatif, dan intelektual. Karena dasar dari logika adalah perkataan, pemikiran, ide, argumentasi, alasan, atau prinsip. Oleh karena itu, logika seringkali dikategorikan salah satu studi utama dalam filsafat, matematika, dan komputer. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran dan kesohihan. Sedangkan logis merupakan proses berpikir yang rasional atau dengan logika. Logika di sini bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir secara benar. Untuk berpikir secara benar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu berpikir secara masuk akal dan berpikir sistematis, atau dikenal juga dengan sebutan system thinking. Ada dua jenis cara berpikir dengan nalar, yaitu berpikir induktif dan berpikir deduktif. Berpikir induktif biasanya dimulai dari hal-hal khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Sedangkan berpikir deduktif merupakan metode berpikir yang umumnya dimulai dari hal-hal lazim terlebih dahulu, baru ditarik kesimpulan pada hal-hal yang khusus. Dapat diambil kesimpulan bahwa berpikir logis artinya kemampuan untuk menarik kesimpulan yang benar menurut aturan logika dan dapat membuktikan kesimpulan tersebut berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang sudah diketahui. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikir sesuai nalar, sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketepatannya. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal dan logis. Mengapa kegiatan humas itu sangat penting sekali dalam bermain logika? Karena kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kegiatan komunikasi verbal sebagian besar adalah pekerjaan mulai dari menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis untuk pers, membuat rekomendasi, dan sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain seperti jumpa pers, guest guide, open house, announcer, presenter, deck information, dan sebagainya. Kegiatan komunikasi nonverbal meliputi penyelenggara seperti pameran, seminar, special event, riset atau penelitian, pers clipping, dan sebagainya. Dalam konteks kegiatan kehumasan, kemampuan berpikir logis sangat penting untuk dimiliki oleh seorang humas. Kenapa?
Karena dengan kemampuan berpikir logis akan membantu kita untuk bernalar, membuat keputusan penting, memecahkan masalah, menghasilkan ide-ide kreatif, dan juga menetapkan sebuah tujuan. Tidak bisa kita pungkiri seorang humas seringkali menemui tantangan dalam menjalankan tugasnya. Itu sebabnya diperlukan kemampuan untuk dapat berpikir secara masuk akal, logis, dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang lainnya. Semakin kuat keterampilan berpikir logis yang kita miliki, maka kita akan semakin mudah menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Memiliki kemampuan berpikir yang masuk akal sangat penting bagi humas. Beberapa alasan yang melatar belakanginya antara lain, yang pertama adalah membuat kita sebagai seorang humas dapat berpikir dengan tepat, sehingga mampu mengambil suatu tindakan dengan tepat dan juga lebih efisien. Yang kedua adalah membuat pola pikir menjadi lebih tajam dan berkembang, sehingga mampu menganalisis permasalahan secara runtut dan ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan lebih objektif. Yang keempat, dapat membedakan pemikiran yang keliru. Dan yang kelima atau yang terakhir, mampu berpikir secara rasional, kritis, dan juga lebih koheren. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Pak Syaiful, saya akan menjawab pertanyaan kedua ya. Yang kedua adalah jelaskan pemahaman logika Anda dalam mencermati konten video berisikan proposisi. Jika fiksi bisa menggerakkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Sebelum menjawab, kita akan menjelaskan arti dari proposisi terlebih dahulu. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Di dalam proposisi itu pasti ada suatu premis. Premis adalah proposisi yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk menarik kesimpulan. Dalam silogisme, premis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah premis mayor yang termnya menjadi predikat, dan premis minor yang termnya menjadi subjek. Sebelumnya diberitakan, Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah hal fiksi, dan menurutnya fiksi itu berbeda dengan fiktif. Ucapan itu dikatakan Rocky di acara Indonesia Lawyers Club di TV One. Rocky menyatakan sebelum pengucapan kalimat yang kemudian dipersoalkan itu, dirinya sudah melakukan batasan, analisa, hingga dalilnya. Saya sempat menonton program talk show Jaya Suprana Show yang mengundang Rocky Gerung untuk menjadi narasumber pada acaranya tersebut. Saat ini Rocky Gerung cukup populer ya, karena suatu ungkapannya yaitu kitab suci adalah fiksi. Saya sudah mencari tahu sendiri kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi adalah cerita rekaan dalam karya sastra. Dengan arti kata-kata tersebut, pengertian cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita yang didasari dari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Tapi fiksi yang dimaksud oleh Rocky Gerung ini adalah bersifat imajinasi dan menurutnya ini adalah sifatnya positif. Sementara yang memiliki makna negatif bagi Rocky adalah fiktif, yang memiliki arti kebohongan dan kacau. Saya sempat mendengar kalimat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kita seringkali kehilangan keseriusan untuk membahas sesuatu karena dibelenggu oleh semacam tuntunan palsu bahwa kata itu terikat pada kamus, dan saya ingin kata itu dikembangkan supaya kita dapat energi positif, ucap Rocky. Di sini Rocky ingin memberikan maksud pada kalimat yang ia ucapkan sehingga menimbulkan banyak pertentangan. Rocky ingin melihat kita dapat mengartikan fiksi itu adalah ke semua arah dan bukan hanya ke salah satu pandangan saja. Menurut Rocky, fiksi itu mengandung energi untuk menghidupkan masa depan. Rocky menjelaskan
bahwa fiksi yang dimaksud adalah menghidupkan masa depan, dan ini berasal dari pandangan dari diri dia sendiri. Menurut Rocky, kitab suci itu mengandung energi visional, karena dalam kitab suci kita dimungkinkan untuk membayangkan akhirat, membayangkan yang belum. Jadi saya sebutkan, bila fiksi itu energi untuk menghasilkan imajinasi, maka kitab suci juga berfungsi sama, menghasilkan imajinasi. Maksud dia menyinggung kitab suci sebagai fiksi bukan untuk menistakan agama, karena menurutnya kitab suci itu mengandung fiksional yang ada di dalam kitab suci. Kita disuruh membayangkan akhirat hingga menghasilkan imajinasi. Imajinasi yang hanya bisa dibayangkan saja karena belum sesuai dengan pengalaman pribadi. Ini dimaksudkan agar dalam pemaknaan kata fiksi tidak hanya dimaknai dalam satu sudut pandang saja. Sebuah kata fiksi tentu dapat dimaknai melalui energi positif dan tidak harus selalu dalam arti yang mengecewakan. Ini adalah tuturan dari Rocky Gerung. Rocky hanya berupaya untuk meradikalisasi saja konsep tersebut dalam arti positif dan dapat mengetahui fungsi dari kata fiksi. Lalu Rocky memutuskan untuk mengambil sebuah contoh, yaitu contoh yang diambil adalah kitab suci. Mungkin di sini saya simpulkan bahwa ini adalah suatu terjadinya manipulatif kata fiksi, karena yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Rocky Gerung yang saya tonton, kalau dia hanya melakukan suatu pengembangan dari kata fiksi yang menurut orang lain, jika kata fiksi cenderung dalam energi negatif yang mengecewakan, ternyata menurut Rocky Gerung sendiri fiksi itu tidak selamanya negatif, yaitu bisa dalam artian positif yang sangat baik untuk masa depan. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian video jawaban ujian tengah semester saya dasar logika. Selamat malam Pak Syaiful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.